Halo, perkenalkan saya Kristabel Angelina Alexander, mahasiswi Universitas Surabaya, Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Kalian sudah tahu belum apa aja sih dampak dari virus COVID-19? Nah, seperti yang kita tahu, virus COVID-19 ini memberikan dampak yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia. Dengan adanya virus COVID-19 ini, telah mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia, seperti harus selalu menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, dan melakukan social distancing. Selain itu, virus COVID-19 ini juga memberikan dampak bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia. Akhir-akhir ini, Indonesia sedang dihebohkan dengan banyaknya perusahaan yang melakukan PHK kepada para karyawannya. Bahkan, banyak perusahaan yang bangkrut karena tidak mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun, masih ada beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia yang masih tetap dapat survive di tengah pandemi COVID-19. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik mengenai strategi survival perusahaan di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Pada masa sekarang ini, pandemi COVID-19 benar-benar sangat berdampak bagi penjualan perusahaan, baik di bidang manufaktur, pariwisata, maupun makanan dan minuman. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu perusahaan di bidang industri makanan dan minuman, yaitu PT Sari Coffee Indonesia atau yang lebih dikenal dengan Starbucks Indonesia. Apa sih PT Sari Coffee Indonesia itu? PT Sari Coffee Indonesia merupakan anak perusahaan PT Mitra Adi Perkasa. PT Sari Coffee Indonesia ini merupakan perusahaan yang menjual kopi berkelas dunia asal Amerika Serikat, yaitu Starbucks. Tentu kita semua sudah tahu kan dengan nama Starbucks? Nah, PT Sari Coffee Indonesia ini didirikan pada 17 Mei 2002 dan pertama kali berlokasi di Plaza Indonesia, Jakarta. Seperti yang kita tahu, pandemi COVID-19 benar-benar sangat memengaruhi segala aspek kehidupan kita. Terutama, kebanyakan dari kita memiliki aktivitas di luar rumah. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita menjadi harus mengurangi aktivitas di luar. Salah satunya yaitu pergi ke mall. Starbucks Indonesia merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang beroperasi di mall. Tentunya dengan adanya COVID-19 ini akan memengaruhi pendapatan dan penjualan dari Starbucks Indonesia. Kira-kira apa aja ya strategi yang dilakukan oleh Starbucks Indonesia agar dapat tetap survive di tengah pandemi COVID-19 ini? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Starbucks Indonesia mengutamakan protokol kesehatan dengan melakukan gerakan 3M. Apa aja sih gerakan 3M itu? Gerakan 3M ini yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun. Dengan diterapkannya gerakan 3M ini, dapat membuat mindset konsumen bahwa Starbucks Indonesia mengutamakan kesehatan dan kebersihan, sehingga dapat membuat konsumen merasa nyaman dalam membeli maupun mengonsumsi produk-produk dari Starbucks Indonesia. Selain kebersihan pekerja, Starbucks Indonesia juga mengutamakan kebersihan tempatnya, seperti membersihkan meja dan kursi setiap 8 menit sekali, serta melakukan sanitasi lebih menyeluruh setiap jamnya. Starbucks Indonesia selalu memantau arahan, situasi, dan kebijaksanaan pemerintah dalam menjalankan usahanya dengan tetap mengutamakan keamanan dan kebersihan bagi pelanggan dan karyawan. Kedua, Starbucks Indonesia melakukan konsep take away yang didukung oleh pemesanan online melalui aplikasi Starbucks. Konsep take away ini dipilih oleh Starbucks karena adanya pergeseran konsumen dalam memesan melalui online, serta dapat meminimalkan terjadinya kontak antar manusia dan dapat mengurangi jumlah konsumen yang ada di dalam gerai, sehingga dapat menghindari terjadinya penyebaran COVID-19. Yang ketiga, selain melakukan penyesuaian dengan kondisi pandemi COVID-19, Starbucks Indonesia juga melakukan inovasi produk
yang diharapkan dapat meningkatkan penjualan. Inovasi produk ini yaitu Starbucks at Home, di mana Starbucks Indonesia mengeluarkan inovasi produk baru yaitu minuman dengan botol kemasan 1 liter. Inovasi produk ini juga diikuti dengan berbagai macam promo maupun diskon yang menarik, sehingga para pelanggan tetap dapat menikmati Starbucks saat di rumah saja dengan harga yang terjangkau. Yang keempat, Starbucks Indonesia menyediakan transaksi menggunakan uang non-tunai atau e-payment, berupa Starbucks Reward atau e-payment lainnya, seperti GoPay, OVO, Dana, dan ShopeePay. Transaksi menggunakan uang non-tunai ini dilakukan Starbucks Indonesia untuk menghindari terjadinya penyebaran virus COVID-19 dan memberikan keamanan kepada seluruh pelanggan dalam melakukan transaksi. Dan yang terakhir yaitu Starbucks Indonesia merencanakan strategi yang berfokus pada kepuasan pelanggan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi para pelanggannya. Starbucks Indonesia memberikan layanan delivery online dan berbagai macam promo-promo yang menarik untuk para pelanggannya, sehingga para pelanggan dapat tetap menikmati minuman Starbucks favoritnya dengan harga yang terjangkau. Jadi, itulah strategi-strategi yang dilakukan oleh Starbucks Indonesia untuk tetap dapat survive di tengah pandemi COVID-19 ini. Sekian video presentasi dari saya kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih. Dadah!